Segmen kedua berkaitan dengan aplikasi teorema, kita masih mereview berkaitan dengan teorema Stokes. Jadi teorema atau ada juga ahli matematika yang menggunakan istilah postulat atau sublema, kita akan coba tunjukkan dulu. Kemudian di segmen selanjutnya kita akan melihat aplikasinya dalam suatu medan. Teorema Stokes dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini, hampir sama seperti teorema divergensi. Kita punya dua integral pada ruas kiri dan ruas kanan. Di sini ditunjukkan ada integral S atau surface atau permukaan dari del cross V atau curl dot dA, dan di sini ada integral tertutup dari suatu lintasan vektor V dot dl. Jadi integral dari suatu curl pada suatu permukaan ini sama dengan nilai fungsi di lintasan tertutup. Teorema Stokes atau teorema Stokes-Cartan adalah generalisasi dari teorema dasar kalkulus Isaac Newton yang menghubungkan integral garis 2 dimensi dengan integral permukaan 3 dimensi. Curl di sini akan mengukur twist atau perputaran dari vektor V. Ini vektor V cetak tebal. Ilustrasi untuk curl adalah kalau misalkan kita membayangkan nilai yang tinggi adalah kita bisa melihat curl dengan nilai tinggi adalah pusaran air. Kurang lebih kita melihat perputaran. Jadi jika kita meletakkan suatu roda dayung kecil di sana, misalkan kita punya batang atau roda, ya semacam kincir kecil begitu, roda itu akan berputar. Dari situ kita akan melihat curl atau ya twist begitu ya. Nah, berdasarkan persamaan ini, kalau kita melihat representasi grafisnya adalah seperti ini kurang lebih. Jadi ini integral dari permukaan dari del cross V. Di sini tunjukkan ada bentuk loop-loop kecil seperti ini, menunjukkan adanya aliran di dalam suatu batas. Ini permukaan dot dA, maka disebut dot dA. Nah, ini sama dengan seperti perputaran di sekeliling ini, di sekeliling batas tersebut dari vektor V-nya. Ya, kurang lebih nanti kita akan melihat beberapa vektor di sini. Arahnya ini kan kurang lebih berlawanan arah jarum jam. Demikian juga yang di sebelah sini, kurang lebih representasinya untuk satu perputaran ini misalkan seperti ini. Atau ini DL ini mewakili yang batas yang lebih luas, di mana ini berhubungan dengan keliling dari suatu permukaan, dan ini adalah arah vektor normalnya atau dA. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa curl mengukur twist dari vektor V. Jadi ini misalkan ada seperti ilustrasinya seperti pusaran-pusaran air di sini. Dan integral dari curl pada suatu permukaan mewakili jumlah total pusaran ini, dan kita dapat menentukannya dengan baik dengan mengelilingi tepinya dan menemukan seberapa banyak aliran mengikuti batas tersebut. Jadi ada dua bagian ini. Nah, berdasarkan persamaan kita juga biasanya bekerja pada koordinat kartesian, koordinat bola, dan koordinat silinder. Utamanya mungkin pembahasan berkaitan dengan koordinat kartesian dan koordinat bola. Ya, biasanya kalau kita berhubungan dengan bentuk-bentuk benda, misalkan bola, itu kita lebih mudah bekerja dengan koordinat bola. Sedangkan kalau benda-benda dengan koordinat seperti silinder, seperti misalkan ada selubung kabel atau kawat begitu ya. Kalau bola misalkan contohnya kita meninjau partikel titik atau muatan titik, biasanya bentuknya direpresentasikan sebagai bola begitu, dalam bentuk yang sangat kecil. Nah, biasanya akan lebih mudah bekerja dalam bidang itu, meskipun kita tahu mungkin ini akan relatif lebih panjang
Ya, ini perlu mengingat lagi pembahasan berkaitan dengan transformasi koordinat atau kurve linear koordinat. Oke, demikian, terima kasih.